Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh pelajar yang ada di Nusantara, khususnya pelajar yang ada di SMA Negeri 2 Pandeglang kelas 10. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bersemangat, dan selalu bersyukur. Hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar pemetaan. Bersama saya, Dian Anissa. Selamat menyaksikan. Kompetensi dasar 3.2, dasar-dasar pemetaan. Dengan submateri, yang pertama proyeksi peta, yang kedua klasifikasi peta, yang ketiga manfaat peta. Apakah kalian semua sudah siap? Kita akan membahasnya secara lebih mendalam satu persatu. Kita berkenalan dengan proyeksi peta. Proyeksi peta itu apa ya? Berikut kita bahas satu persatu. Proyeksi peta, bumi kita merupakan bentuk 3 dimensi, sedangkan peta merupakan bentuk 2 dimensi. Agar peta dapat menggambarkan secara akurat kenampakan bumi, peta harus memenuhi 3 aspek, yaitu konform, equivalent, dan equidistant. Aspek proyeksi peta yang pertama adalah aspek konform. Artinya, bentuk yang digambarkan di peta harus sesuai dengan aslinya. Aspek proyeksi peta yang kedua adalah aspek equivalent. Berarti, luas daerah yang digambar di peta harus sama luas dengan aslinya. Aspek yang terakhir adalah aspek equidistant. Berarti, jarak yang digambar pada peta harus tepat perbandingannya dengan jarak sesungguhnya. Pengertian proyeksi peta adalah pemindahan dari bidang lengkung ke bidang datar. Ini artinya proyeksi merupakan suatu sistem yang memberikan hubungan antara posisi titik-titik di bumi dan di peta. Bayangkan, jika kita membelah sebuah globe, kemudian dibentangkan menjadi bidang datar, pasti di beberapa posisi terkesan melengkung. Inilah yang namanya distorsi atau kesalahan. Jenis-jenis proyeksi ada 3. Yang pertama, proyeksi azimutal atau proyeksi zenital. Kedua, proyeksi kerucut. Terakhir, ada proyeksi silinder. Mari kita bahas proyeksi yang pertama, yaitu proyeksi azimutal atau proyeksi zenital. Bidang proyeksinya berupa bidang datar. Proyeksi zenital ini sesuai digunakan untuk memetakan daerah kutub, namun akan mengalami penyimpangan yang besar jika digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada di sekitar khatulistiwa. Gambar 1 adalah contoh proyeksi azimutal atau proyeksi zenital pada wilayah kutub, baik kutub selatan maupun kutub utara. Terlihat jelas ya pada gambar. Gambar yang di sisi kiri ini adalah proyeksi azimutal pada wilayah kutub selatan.
Proyeksi selanjutnya adalah proyeksi kerucut. Bidang proyeksinya berupa kerucut. Proyeksi kerucut adalah garis yang memotong atau menyinggung globe dan bentangannya ditentukan oleh sudut puncaknya. Proyeksi ini menggambarkan daerah di lintang 45 derajat. Proyeksi seperti ini sesuai digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada pada lintang tengah, seperti pada negara-negara Eropa. Gambar 2 adalah contoh dari proyeksi kerucut. Proyeksi yang terakhir adalah proyeksi silinder. Bidang proyeksinya berupa silinder. Proyeksi silinder adalah semua garis horizontal dan meridian berupa garis lurus vertikal. Proyeksi seperti ini sangat baik untuk memetakan daerah yang berada di daerah khatulistiwa dan tidak sesuai digunakan untuk memetakan daerah yang berada di sekitar kutub. Gambar 3 adalah contoh dari proyeksi silinder. Silakan dicermati bentuk proyeksinya ya. Materi berikutnya adalah klasifikasi dan manfaat peta. Akan kita bahas satu persatu. Selamat menyaksikan. Klasifikasi peta yang pertama berdasarkan skala. Dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, peta kadaster berskala 1 berbanding 100 hingga 1 berbanding 5000. Yang kedua, peta skala besar berskala 1 berbanding lebih dari 5000 sampai 1 berbanding 250.000. Yang ketiga, peta skala sedang berskala 1 berbanding lebih dari 250.000 hingga 1 berbanding 500.000. Yang keempat, atau D, peta skala kecil berskala 1 berbanding lebih dari 500.000 sampai 1 berbanding 1 juta. Yang terakhir, ada peta geografi berskala 1 berbanding lebih dari 1 juta. Klasifikasi peta yang kedua adalah berdasarkan isinya. Dibagi menjadi 2. Pada poin A, peta umum adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang ada dalam suatu daerah yang dipetakan. Contoh, peta topografi, peta korografi, dan peta dunia. Pada poin B, peta khusus atau tematik, peta yang hanya menggambarkan kenampakan tertentu saja atau menggambarkan satu aspek saja. Contoh, peta kepadatan penduduk, peta geologi, peta navigasi, peta pariwisata, peta kontur, dan lain-lain. Materi terakhir pada pertemuan hari ini adalah mengenai manfaat peta. Manfaat peta yang pertama adalah untuk menunjukkan lokasi atau posisi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran berupa luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Manfaat peta yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang keempat, membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk
mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Manfaat peta berikutnya adalah menyajikan data tentang suatu wilayah. Yang keenam, salah satu alat untuk analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. 7. Alat untuk menjelaskan rencana-rencana pembangunan yang diajukan. 8. Adalah alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena geografi di permukaan bumi. Baik, para peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, Ibu telah menjelaskan tentang proyeksi peta, klasifikasi peta, dan manfaat peta. Nampaknya pertemuan kita di hari ini cukup sekian dulu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.